Isen ning kating lemparan pur. Ini sama nih. Para pemirsa, begitulah kita berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Banyak hal-hal yang menjadi tambahan ibadahnya, antara lain ngadatnya ini. Mari kita bersama-sama kita awali dengan melanjutkan dari ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana yang selanjutnya saya akan menjelaskan inna akramakum indallah atqakum. Para pemirsa, ayat yang nanti kita jelaskan dari awal, sebuah standar atqakum manusia. Yang pertama, yang kedua standar akramakum manusia. Kemampuan manusia untuk melakukan negosiasi, melakukan hablum minan nas, yaitu ada pada 4 tingkatan. Hablum minan nas pertama unsa, nindakarin wa unsa. Jadi di situ terjadi hubungan manusia yang terkait dengan perintah Allah. Maka panjenengan akan diukur atqakumnya. Siapa yang diukur? Soal laki dan perempuan, suami dan istri. Kalau sudah diukur atqakumnya, akramakumnya diukur. Sampai patut dimuliakan atau patut diinjak. Dari sini para pemirsa, hanya 2 hubungan manusia tidak ada harganya. Antara manusia laki dan manusia perempuan. Itu hanya 2 orang. Kalau sudah 2 orang ini kalah, satu kita kalah, istri suami kalah, ya sudah kalah kabut. Kemana-mana dicurigai suami istrinya. Mau belanja dicurigai. Yang nanti dintit, gajinya aja dicurigai. Yang nanti dibagi berdua dengan perempuan lain. Banyak kenelangsaan manusia ini hal-hal yang dakarin wa unsa. Ini pokok. Yang kedua, mendakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Keperkasaan manusia di dalam rumah tangga bisa menjadi start awal untuk masuk pada link berikutnya, yaitu kelompok manusia yang lebih banyak. Apa? Masyarakat apa? Di kampung, satu desa, satu instansi. Bagaimana harga Anda di sana? Apa penjilat? Apa pengemis? Apa pembohong? Yang ketiga lebih besar, qabail, yaitu negara. Apa andil dengan di negara? Ini para pemirsa, di situ setiap manusia wajib melakukan pemikiran terhadap dirinya tentang 3 kelompok tadi.
Jangan pokoknya keluarga saya. Iya, silakan Anda berkeluarga, tapi keluarga yang menjadi ku ampusakum wa ahlikum naro. Jangan andalan. Bagaimana keluarga Anda? Istri saya Pak, suami saya Pak, katanya. Anak saya. Itu apa? Hah? Bohong lagi. Mari dirasakan perorangan ini. Sehingga anak sampai tidak bisa diperintah. Kalah dengan anak, kalah dengan istri. Neraka sampai nanti semua ini Pak. Kalau itu diam. Awas loh. Ini para pemirsa. Oleh karena itu orang kebanyakan dalam ayat ini para pemirsa, yang ia pelajari adalah akromakum, orang yang paling mulia. Dia tidak ngerti apa standarnya akromakum. Saya tidak membahas akromakum dulu, karena akromakum tanpa atkokum tidak ada. Orang terbalik memaknai. Dikira akromakum atkokum. Padahal akromakum sekarang ini bisa dibeli. Seperti kemarin malam saya ceritakan. Sekarang para jamaah, ini sudah ketahuan di depan mata kita. Khotib di masjid A, gentenan ngundangnya. Hah? Mas masjid tampil di masjid A. Jadi khotib gentenan, khotib sana diundang ke masjid sini. Besok ya khotib ini diundang ke masjid. Ada begitu? Banyak Pak sekarang. Akromakum bisa dijual belikan. Maka saya bahas standarnya atkokum. Mari para jemaah, jangan pandai-pandai. Orang yang di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Apa standarnya Anda takwa itu? Para pemirsa, ayat ini sudah saya tegaskan kemarin, adalah memansuh, menghapus, menghilangkan ya, yang namanya bid'ah. Apa yang dilakukan oleh mereka atau khilafah yang akan dibentuk, itu senjatanya bid'ah. Nah ini ayat ini jawabannya. Mari saya jelaskan bagaimana negara yang masuk dalam kategori ini. Mari saya jelaskan, tidak lihat cabak. Sekarang bagaimana negara yang direstui oleh Rasulullah sudah namanya piagam madani. Di mana piagam madani? Ada di sini, di surat Hujurat 13 ini. Sekarang pokok persoalannya, kenapa setiap orang mengaku dirinya paling takwa? Setiap kelompok yang tadi bukan diukur untuk dia dengan istrinya dulu. Taat enggak istrinya dulu? Taat enggak anaknya? Ini lompat jauh dia. Merasa menjadi orang go internasional, merasa menjadi orang Superman, lalu super power, lalu super policy. Ini sekarang lupa, pulang ke rumah istrinya melerok, lupa membangunkan istrinya untuk tahajud. Saya sudah 3 kali mencoba notifikasi untuk membangunkan sampean semua. Saya latih dulu ini.
Kemarin malam saya dari masjid jam 3 saya notifikasi. Tapi katanya enggak masuk. Kemarin malam masuk. 300 orang yang ikut tahajud. Dan teman semakin tambah. Para pemirsa itu. Ya, jadi percuma orang akromakum. Belum takwa. Ya kalau orang Madura takwa takut yang tua. Takutan tua, bini tua katanya. Salam hormat pada sama semua kiai-kiai yang ikut mengaji. Mari kita kaji At-Qakum itu ada di mana. Saya sudah melacak seluruh tafsir yang 5.000 tafsir itu. 500 tafsir itu. Tidak ada keterangan di sana. Hadis pun tidak ada. Kata-kata At-Qakum, saya malu tidak akan menggunakan kitab usul fikih. Tidak. Karena akan ditertawakan lagi oleh mereka. Walaupun mereka juga tidak ngerti. Dan supaya ilmu saya ini sambung dengan mereka, walaupun hanya namanya mereka tahu, tapi saya kira tidak tahu dia. Tahu kira-kira apa ulumul hadis, mustalah hadis, urudul hadis? Ini nanti saya gunakan itu kitabnya yang membahas At-Qakum. Tidak dijumpai dalam kitab-kitab Al-Quran, hanya membahas akromakum, sedikit membahas At-Qakum. Karena di ayat-ayat lain sudah dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya muttaqun. Standarnya muttaqun, Pak, di Quran. Yang ada At-Qakum, ini Quran harus mengkontrapilasi sendiri. Saya tidak berani tapi. Tetap saya cari. Setelah maghrib saya buka, bisa selesai. Sejumlah 400 kitab saya buka lewat sistem ini tapi. Baru di situ kita temukan para pemirsa apa At-Qakum. Kita bangga melihat para teman-teman kita, para kiai, maaf bukan kiai. Selain kiai yang mengatakan inna akramakum indal At-Qakum. Ampun ya, yang paling takwa. Apa yang paling takwa? Innal ladina yang menabil ghaib itu takwa, bukan paling takwa. Itu napa takun itu orang yang takwa, bukan yang paling takwa. Al-Quran ini membahas khusus At-Qakum. Apa At-Qakum? At-Qakum ini sem tabdil. Abdalukum. Orang yang paling takwa. Tidak ada kata dasarnya ini, Pak. Bukan takwa kata dasarnya. Mari yang hati-hati. Sementara saya cerita dulu, para pemirsa, tadi santrian jemput saya ceritani. Ini, mudah-mudahan yang tidur ini tidak selamanya tidur. Nanti di kuburan kamu tidur, tidak dapatkan nikmat nanti di kuburan. Mari kita tiru Sayyidina Umar, Pak. Para pemirsa, jangan ikuti nafsu. Jangan ikuti kelemahan fisik. Jangan ikuti kata hati sesat.
Namanya badan, salahmu sendiri kenapa banyak untuk kerjanya daripada untuk ibadahnya. Salahmu sendiri kenapa untuk banyak belajar ilmu umum daripada belajar ilmu agama. Sekarang badanmu tidak mampu untuk mengikuti pengajian saya. Tertidur selama-lamanya. Banyak santri saya yang begitu itu. Yang akhirnya menderita sakit. Ya. Yang hati-hati. Sampai diciptakan Allah makhluqatul jinna wal insa tidak untuk litanamu, tidak untuk tidur. Ya. Bayangkan santri saya yang terlalu tidur sampai ngomong di depan orang kalau tinggal tidur bagaimana? Hati-hati ini, Pak. Jangan membuat orang tersinggung. Kalau sudah tidur ngaji ya tidak usah ngaji. Jangan api-api ngaji tapi tidur di sini. Barokahnya kurang nanti musola ini. Semua temannya juga kerja, juga makan. Salahmu sendiri kenapa mulai kecil untuk kerja, sekarang kerjaan tetap seperti itu. Sayyidina Umar, para pemirsa, kalau badannya untuk ibadah, anggap saja itu pulang, Pak. Dipendungi sampai hancur awak itu. Iya. Saya sering ngomong, kalau Pak Awi ini tidur bawa rimason, poleh tono mata ini ben gak turu. Ojo dijarne turu. Nah, Pak. Kapan Anda diterima Allah untuk menerima ilmunya? Goblok terus selama hidup. Semua akan tidak ngerti. Saya cerita sama santri saya yang jemput tadi. Di depan meja saya, di meja saya itu ada kalau 10 jarum suntik sepet itu. Saya cerita nih. Ini saya pasang di kaki, saya pasang di tangan, saya pasang di ini. Badan saya kalau untuk ngaji kok kecapean, pulang itu saya tusui, Pak. Saya terapi, namanya ditusui. Malu saya kepada Allah. Tidak ngaji. Saya ini diciptakan Allah karena perma-permanya Allah dalam Al-Quran. Kenapa tubuh ini bisa ngaji kok tidur? Itu saya cocoki dengan, dan semua santri saya sudah saya beri. Tapi untuk pengkhianatan tidak dibawa wayang ngaji. Dibawa besok itu. Ini para pemirsa, supaya tahu. Kalau kamu kepengen di kuburan nanti malaikat ketakutan. Kalau kamu kepengen mati malaikat takut cabut, ayo, badanmu apabila ngaji tidur tusukan dengan jarum yang sudah saya beri. Sudah saya beri gratis ini semua. Jangan kalau sehat untuk hanya kerja, wayang ngaji tidur lagi. Nggak redo saya. Kok tidak malu ditonton orang tidur itu? Sampai ditertawakan-tawakan, saya malu punya guru santri begitu. Ayo Pak, ditiru Sayyidina Umar. Semua hadis mengatakan malaikat ketakutan, dehemnya Umar mau menyabut rohnya Umar iri-irian, sehingga Allah punya kebijakan yang enak Umar dibunuh saja. Utuslah Abu Lu'lu' untuk membunuh Umar. Tidak mati Pak, 70 tusukan dengan pedang. Sampai tusukan sudah, sampai 70 kira-kira jadi apa? Jadi tetelan. Itu Pak.
Mungkin saya lebih dari itu nanti ditusuk oleh Allah. Tapi saya prihatin dulu sebelum ditusuk Allah. Latihan ditusuk sendiri. Baik denger nih hati-hati saya ini. Kalau sudah ajak urunan ngaji pelintutan. Tapi tidak ngerti kalau dia dulu mau apa. Mari sama. Ya ini sampai bosok matanya. Dalam rangka untuk mengeksploitasi ilmunya Allah. Itu pemirsa. Selanjutnya pemirsa, at-koko. Tak akan ada orang yang diberi pengetahuan itu, Pak. Kalau mau tidur ditidurkan. Kalau mau makan dilolohi cangkeme. Ini. Saya telah menemukan para jamaah. Setiap malam saya lihat HP. 3 negara yang tidak bermaksiat. Di dunia ini hanya 3 negara yang tidak bermaksiat sama sekali. Negara mana? 1 Madinah, bukan negara itu. Yang kedua Mekah, di Mekahnya itu. Yang ketiga, nah ini, yaitu di apa? Sultan Bolkiah. Negara apa itu? 3 negara ini, Pak, tidak bermaksiat. Saya cek. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Gimana kekayaannya Mekah? Bagaimana kekayaannya Madinah? Ziarah Rasul itu cuma berapa miliar per bulan, per hari. Namanya anak azwa. Kurma azwa ini hanya tumbuh di Madinah. Tidak inginkah sampean begitu? Tapi caranya satu gampang. Kalau kita kalau sudah qiraah bunyi bingung mau makan. Saya tuh kadang lupa makan, Pak. Ini jam berapa? Disiap-siapkan nama. Mari jemaah. Ya. Kalau kita dalam keluarga kita, rumah tangga kita sudah tidak ada maksiat, sedikit nanti tenggangnya. Saya telah menanyakan kepada Israel, kapan upah saya untuk santri-santri? Lalu saya sudah banyak. Untuk santri-santri kapan? Jawabannya gimana? Tunggu bibaitin lakal bun lahu. Tunggu Pak Yai, nanti kalau di rumahnya sudah tidak ada anjing. Apa ada anjing? Lakuannya kayak anjing. Coba. Suaminya makan kasep, marah-marah. Siapa itu? Lakuannya siapa? Istrinya kurang uang, marah-marah. Kelakuannya apa? Yang paling penting, tidak pernah ada kesucian di dalam rumah tangga. Kenapa? Nggak ngerti junub, nggak ngerti toharoh, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti bagaimana mau barokah. Coba. Hasil 1 bulan, 1 minggu 400.000, buat berobat 500.000. Ini dirasakan itu, jangan seenak-enaknya. Makan enak, tidur enak, ngising enak. Masa itu manusia itu, Pak? Malu kepada Allah, Pak.
Sampai duduk di atas apa itu? Di atas karpet. Di atas karpet ada tehel. Di atas tehel ada, di bawah tehel ada tanah. Siapa yang buat? Itu sama-sama makhluk. Tidak pernah berkhianat. Ada tanah ditempati duduk sampean kok sambat tidak ada. Wah, sama-sama bertugas. Sampean bertugas sebagai apa? Malu. Nasi yang sampean makan itu bertugas mau masuk ke perut sampean di saat sudah lumat. Tapi saat sampean ngaji, apakah mau mengamalkan? Dudukan istrinya takut. Ngajinya. Perintah istrinya untuk buka HP takut. Manusia apa tuh? Inilah Pak. Mari para pemirsa. Percuma saya ngomong at-taqwa, at-kokum. Kalau kita ini masih seperti ini. Maka takut yang pertama, takut 2 orang ini aja. Jangan mau dibujuki sampean. Harus sama kerjasama. Kerjasama sampean salah dimarahi, istri salah di. Tidak ada tuntunan agama seperti itu. Maka jadi suami harus qawwamuna 'alan nisa. Dan suami asal-asalan pokoknya mana begitu marah mana bingung mana anaknya kemana. Hah? Ngomong anak tidak berani, well anak tidak berani. Para pemirsa, mari kita sadar. Ayo kita berbicara manusia. Nah, para pemirsa, adakah ayam menjadi itik? Ya, adakah ayam menjadi bebek? Anak ayam menjadi bebek? Ayo coba dirasakan. Ayo. Adakah kambing, anaknya kambing menjadi biri-biri? Tidak ada. Coba anaknya manusia yang jadi kera banyak. Hah? Ya anaknya kita ini. Yang sampai Rasulullah bilang, ibaitin laki labun lahu. Dalam rumahnya ada anjing gitu. Ayo. Dengar tak ini? Teman-teman di dalam ini. Kemana anak sampean malam ini? Mendengarkan haji dah. Hah? Ini loh HP-nya anak seseorang anak yang saya telepon mati. Mau ngaji apa? Ini Pak, unsur takwa itu ada di situ. Sampean sundul langit beribadah. Ya, tapi istrinya tidak bisa dibimbing, neraka bersama-sama sampean. Sudah banyak Pak yang begitu itu Pak. Tidak ada istri harus mendapat ridho istri. Itu kan orde baru dulu, kawin 2 harus izin istri. Mau ke sana lapor istri. Mau pakai uangnya sendiri pakai lapor istri. Suami model apa begitu? Itu bertentangan dengan. Kalau cari istri, carilah istri yang benar. Kenapa Rasulullah anak Atim dapat konglomerat istrinya, hartanya tidak diserahkan Nabi Muhammad Rasulullah? Mana Pak istri sampean begitu? Apa itu istri surga? Undat ngandet tidak karu-karuan. Ini saya pernah diundet oleh seorang istrinya santri, katanya biaya habisnya di saya uangnya. Saya suruh total. Sekarang tidak usah total-totalan. Saya mau tanya. Dulu kamu mau mati itu berapa biayanya kalau saya?
Padahal saya tidak pernah minta uangnya. Yang hati-hati, ingat dulu yang mau mati, kenapa sekarang ini? Ya, Majus yang menyembuhkan, yang mewaraskan, tidak mau membantu bahkan untuk beli-beli yang lain uangnya. Untuk beli kebun, untuk apa? Sudah tua bongkoan, untuk apa? Yang ini anak Isa ngono ilmu. Begitu loh Pak, orang itu Pak. Sudah diberitahu oleh Rasulullah, yang diikuti setan semua. Masa iuran 100 sampai 1 tahun belum bayar katanya. Nggak malu, jangan malu sama ngajinya. Siapa gurunya dulu yang menyembuhkan dia mau mati? Tolong sadar. Jangan Saya ini berjasa semua terhadap santri di depan saya ini. Tapi tidak mau merasakan. Jangan bicara sekarang tidak punya uang. Kalau dulu tidak ketemu saya ya sudah almarhum. Malu Pak. Malu saya, betul saya. Ya. Salah satu contoh ini. Kalau sampean ngawin anaknya mertua, lalu sampean punya uang untuk belanja sendiri, istrinya tidak diberi makan, dimarahin tidak sama mertuanya? Ilmu saya yang saya titipkan untuk nyambung hidup, supaya ingat nanti sumpahnya naudzubillah. Mari yang hati-hati. Saya tidak ridho orang yang saya sembuhkan dulu tidak mau membantu. Ilmu saya tidak akan ridho, akan jadi neraka buat sampean nanti. Ingat itu ya. Wah, nyumbang delik-delikan, nyawa taruhannya. Berapa harganya nyawa? Tanya rumah sakit sana. Mari para jemaah, saya memperjuangkan akidah kita. Saya dibiarkan sendiri. Ya semua kan tidak punya uang, nafsunya kemana-mana. Ingat dulu, uang aja tidak lupa, tidak mau pegang. Di saat loro bosokan, uang tidak mau pegang. Hah? Sekarang di saat sembuh, orang tidak tahu, tidak boleh tahu di mana uangnya, tidak punya uang. Dulu uangnya diserahkan, diserahkan. Mudah-mudahan sadar yang punya masalah itu. Memalukan. Itu ilmunya Allah, itu rahmatnya Allah itu. Para pemirsa, ini mudah-mudahan dari sama pemirsa juga kepada guru-gurunya, kepada orang yang berjasa kepada pandangan semua. Itulah cara menghormati manusia. Allah memberikan waskurli wali walidaik. Ini syukurlah kepada saya, katanya Allah, dan kepada kedua orang tua. Kenapa kepada orang tua harus bersyukur? Sampai dulu
bayi ditetei, ompol bangga, ibumu diompoli bangga, bapakmu diisingi bangga, itulah. Lupakah Anda? Anakmu dibawa ke rumah dalam keadaan sakit parah. Sekarang sudah mati hitungannya. Coba nyumbang 50.000, males. Anak dulu mau mati, sekarang bangun rumah bisa. Jangan diropel. Bapaknya padang. Anaknya gak berjasa kepada anaknya. Kok pada anaknya takut? Dulu kenapa dibawa ke rumah? Di saat mau mati itu sudah tidak ada yang bisa mengobati. Supaya ingat ini, gak redo saya, betul itu. Kalau tidak mau mengikuti aturan saya, enak suruh ngaji sekarang. Berhenti mengeceh dengan saya. Dulu janjinya apa? Neraka nanti janjinya itu. Pemirsa itu. Kalau kiai lain begitu kan Pak. Anaknya datang dengan keadaan lemah lunglai, diobati sama kiai. Begitu pulang, anaknya sehat, tidak lagi dipondokkan ke kiai, disekolahkan di mana-mana. Lupa sama kiainya. Kiainya tidak bisa marah karena tidak mau datang, tidak pernah datang. Ini saya juga menyampaikan keluh kesah para kiai yang dulu membimbing para jamaah saya di tempatnya masing-masing. Waskurli wali walidai. Kita butuh orang, Pak. Di saat kita butuh, itu orang yang Anda butuh itu, Anda menyebutnya Bapak. Itulah hikmah dalam Al-Quran, wali walidai. Hati-hati, ayat Al-Quran itu majaji. Alhamdulillah saya semakin dibuat pintar oleh Allah untuk menggenjot orang-orang yang berkhianat kepada Allah terhadap ilmu-ilmu saya. Ini terus terang saya sampaikan ini. Karena saya capek mendengarkan dimintai teman-teman sumbangan. Lainnya tidak pernah berjasa saya nyumbang besar-besaran. Tapi yang berjasa itu udah goreng oleh siji, nyawa taruhannya. Alasannya saya sampaikan terang-terang biar didengar orang sedunia ini udah. Rasulullah ya begitu, Pak. Ingat Sa'labah? Mudah-mudahan santri saya yang demikian seperti Sa'labah nanti. Sa'labah itu ya begitu, nyembah-nyembah pada Rasulullah saat melarat. Begitu kaya dimintai sumbangan, apa yang terjadi? Kembali melarat lagi Sa'labah. Tapi dalam keadaan kafir. Hati-hati, orang-orang yang berjasa ke saya. Matikan HP itu, enggak bunyi-bunyi gitu. Ya hati-hati, pemirsa. Jangan seenaknya. Nilai saya hanya segumpal nasi putih. Wala tastaru bi ayatillah samanan qalilah. Jadi itu para pemirsa. Nah sekarang mari kita bahas Atqakum. Ini yang ayat ini ya saya sampaikan yang pertama dalam
Ini bisa ditemukan keterangan At-Qaqqum ini di kitabnya sudah di HP-nya sudah sampai bunyi, yaitu di Ulumul Hadis. Saya sudah cari di tafsir, tidak ada keterangan-keterangan itu. Yang ada akhromakum. Karena keterangan yang di dalam Al-Quran, Allah memang sengaja tidak mau menerangkan At-Qaqqum itu. Yang ada adalah mutakun. At-Qaqqum ben mikir dewi. Para pemirsa, oleh Imam Ulumul Hadis yang bernama maka ayat ini ayat wala At-Qaqqum itu ayat At-Qaqqum inna akramakum indal At-Qaqqum ini datanya saya sampaikan dalam kitab namanya Tadhkirah As-Sami' wal Kalam. Gimana, Bang? Dalam ayat itu para pemirsa ini sengaja saya buat dulu karena ini kaitannya dengan manusia semua. Ya, nanti kitabnya akan dimunculkan di sini. Sampai cek orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang mengaku dirinya takwa. Wah, di kemana nih, Bro? Maka ayat itu disambungkan dengan disambungkan dengan sebuah ayat wala tuzakku ampusakum. Misal nomor 28 24 no di mana nih wes 24 water mati ya. Nah para pemirsa, ini yang saya maksudkan ini inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, surat Al-Hujurat 13 itu hafal itu golongannya mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa pribadinya bertentangan dengan ulumul hadis yang ini. At-Qaqqum para pemirsa, kalimat ini mudah apa? Mudah diselewengkan. Karena At-Qaqqum ini orang takwa itu siapa yang ngerti, Pak? Kalau orang alim, tahu orang. Ndak pernah mondok ngaku alim. Ojo kita ora iso ngaku alim, ketemu. Tapi kalau takwa siapa? Hah? Sekarang coba beli di pasar banyak, apalagi di ngampel, tasbih yang mau seperti orang Buddha ada, tasbih sekelompok-kelompok, gitu.
sarungan alor idul biasa. Apa itu unsur takwa? Tidak. Maka orang merasa supaya aku takwa dirinya, berpakaianlah pakaian takwa. Bahkan baju namanya ya ada. Namanya baju bajunya Cina ini dianggap baju takwa. Hah? Baju yang leher Shanghai, ya itu disebut baju takwa. Siapa yang mau sebut? Yang memakai. Kenapa disebut? Supaya diarani Kalau sudah itu yang berjalan para jamaah, orang lain responnya berbeda. Saya tadi malam menjelaskan itu. Jangan mengaku pala tuzaku ampusakum. Ini jangan dimaknani zakat. Pala tuzaku ampusakum, zakat kamu. Ini ada aliran sesat yang memaknai tuzaku ini zakat. Ya salah kabeh. Bubar dunia, Pak. Diantem corona lah bener ya. Pala tuzaku mongko jangan sekali-sekali. Ya. Jadi para jamaah, ya, larangan itu banyak. Ada namanya manapi, ya melarang. Ada yang mengatakan ada tidak. Seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu la ilaha itu nabi. Tidak ada namanya nabi. Kalau ada orang tanya, ada apa ini? Tidak ada, pulang orangnya balik. Itu juga namanya Kalau ada orang mau minta, sampai menolak, caranya tidak punya uang, Pak. Dia balik. Berarti tertolak. Ada lagi yang wa ma kana nafsin antamu tabiha. Tidak terjadi sesuatu itu kecuali nanti mati. Lalu yang ketiga ini pala tuzaku ampusahu. Maka maknanya janganlah kamu sekali-sekali, bukan sekali-kali, sekali-sekali, jangan sampai terjadi berarti. Apa itu? Menganggap dirinya takwa. Kalau saya maknanya ayat ini ayat majazi karena maknanya bercabang. Jangan sampai wala tuzaku. Jangan kamu mengatakan dirimu bersih. Nah, ada bisa dimaknani suci. Wala tuzaku. Kalau di sini saya maknani hakikinya karena kaitannya dengan ayat ini. Jangan kamu merasa takwa. Orang merasa sekarang ini para pemirsa, yang tidak kiai merasa jadi kiai. Kalau yang ulama bisa ditengeri. Kalau tidak ulama ngaku ulama salah. Kenapa? Karena ada SK-nya. Kenapa? Sekarang saya bisa membedakan. Ulama itu adalah kiai yang beruduknya sekolahan gitu. Kalau kiai itu orang pinter yang produknya pondok. Ditekan lagi, kalau yang di kiai itu kitabnya kuning semua, kalau yang di ulama kitabnya putih semua. Ini kategorinya, sudah saya negaskan begitu. Para pemirsa, ini malah tujaku ampusahum.
Insya Allah kalau kiai tidak akan mungkin ngaku jadi kiai. Kalau kiai dulu, ya kiai itu sama mulai dulu sekarang. Kalau kiai itu Pak, nggih, kalau kiai ini Pak, kiai itu ya, itu ngerti Pak. Dia statusnya di mana, terhadap kiai A itu bagaimana, itu ngerti kalau kiai itu. Kalau ulama tidak ngerti, itu abrak aja sudah itu. Karena merasa sama-sama jadi ulama. Kalau kiai, oh tidak berani. Aturannya kiai. Tidak usah aturan, itu memang tawaduk rasa di dalam tubuhnya. Itu pemirsa. Padahal kiai itu antar kiai itu ya saling tawaduknya, tapi kelihatan di masyarakat. Mamanya kiai A terlalu tawaduk sama kiai B. Padahal kiai B itu juga tawaduk sama kiai A. Tapi masyarakat tidak beri tanda. Itu pemirsa. Jadi wala tuzaku anfusahum, ayat ini bahaya sekali, Pak. Oleh imam di sini yang saya sebutkan, yang ngarang kitabnya ini, Pak. Ya siapa ini yang ngarang ini? Ya muncul Syekh Muhammad Ibrahim, ya, Ibnu Sa'idillah Ibnu Jamaah Al-Kanabi, meninggalnya Al-Mutawafi 733. Ini sama dengan Imam Turmudi. Tuh, Pak. Satu juz ini. Tadkirah as-sami' wal mutakallim bi adabil alim wal muta'alim. Ini peringatan kepada orang-orang yang punya ilmu hanya karena mendengar, dan orang-orang yang punya ilmu hanya karena dapat simposium, dapat diskusi, dengeran, gitu. Dapat diskusi, hasil pertemuan, hasil rapat, dapatnya ilmu hanya itu. Diperingatkan oleh Imam Syekh Muhammad Ibrahim Ibnu Sa'idillah. Kenapa kok ada kitab yang begini? Nah, ternyata isinya betul. Isinya tadi itu, Pak, ini. Ya. Dalam ayat ini, Pak, dalam ayat Inna khalaqnakum ini tadi kita uji kelayakan. Ya. Sekarang saya contohkan, Pak. Dalam dua orang laki perempuan, bayangkan kalau sama-sama mengaku petakwa, bubar enggak kira-kira rumah tangga ini? Hah? Bubar enggak? Sing wedok diseneni, aku ya iso ngono. Sing lanang aku bubar enggak? Bubar enggak? Ya. Paham, bubar enggak? Ini bahayanya ayat ini, kalau maka jangan malah tuzaku anfusahum. Kalau masing-masing tidak merasa pinter, merasa bodoh, merasa menerima semua nasihat, tinggal nanti yang terjadi di mana derajat orang ini. Lho nek sampean memel tak warai gak kena, ya padha ae kaya ayat iki. Cuman orang ngomong. Hah? Karepe moh tapi carane beda. Isine tuzaku anfusahum. Aku diwarai wayahe itu. Aku ngerti didik anak itu. Nanti kedepannya apa gantung saya? Tergantung sampean. Sampean dulu ya tidak tergantung ke saya. Lupa tak? Hah? Entahlah. Saya tidak ondet, tapi itu urusan Allah. Saya sudah bilang sama teman-teman ini. Pak Maksum, teman saya sekolah, sekelas atau kelas lebih, Pak Suhari, kenapa saya yang begini sampai tidak? Itu kan dosa sampean. Ada yang bilang, bukan paknya orang beda-beda. Loh, saya bisa seperti sampean kok, kecuali saya nggak bisa seperti sampean. Paknya berbeda.
jamaah. Jadi hargai lebihnya orang itu. Dengan sejauh mana karyanya. Untuk apa karya itu. Itu loh Pak. Kita berbeda Pak. Kalau panjenengan beli kursi, beli barang di toko, itu panjenengan nawarnya recehan, nggih. Tapi setelah di rumah ya, paham nggak maksudnya? Sama beli barang di toko atau udah motor, ditawar, iya tak? Paham nggak ini? Ditawar. Tapi begitu di rumah dirawat, iya tak? Tapi beda ngaji Pak. Ngaji ke sini tidak ditawar, tapi dari rumah dibuang hasilnya ngaji ke sampah. Ini celakanya dari situ sampai nanti. Dibuang juga dari surga. Hati ini. Mulai mbiyen. Ayo anaknya ngaji. Dulu janji kalau anak saya sembuh ngaji. Wih ngaji ora tau genah. Leren ngece. Mudah-mudahan Allah yang punya ilmu akan tahu bagaimana yang dikehendaki Allah. Saya sudah tidak. Para pemirsa, ini saya preteli dulu dari bawah, termasuk dari diri saya sendiri. Sekarang ini saya sampaikan kepada halayak, wabil khusus orang-orang yang tidak NU. Nah, kalau yang NU insya Allah tidak akan berani sama kiainya. Berkhianat tidak akan berani. Akan dilaknat oleh kiainya. Oleh Allah bukan oleh kiainya. Itu sudah banyak terjadi. Para pemirsa, suami istri tadi saya contohkan. Ya. Kalau sudah suami merasa takwa, merasa benar, istri merasa benar, bubarlah rumah tangga. Sekarang Islam, ya, Islam yang merasa paling benar, pala tujaku ampusahum, bandingannya takwa, atqakum. Dia merasa paling atqakum, dia merasa paling suci. Temannya dibid'ah-bid'ahkan jadinya. Semua serba salah katanya. Kenapa? Karena ini, ayat ini ya. Ini diperingatkan oleh ulumul hadis, oleh Syekh Ahmad tadi, yang ahli hadis, yang merasa dirinya punya ilmu hadis, yang merasa dirinya tidak mau kepada kiai, maunya kepada Rasul atau hadis. Ini ilmu hadisnya. Dengarkan ini. Punya sampean ilmu ini. Ayo kalau punya tampilkan. Videokan di saya. Jangan terus semua disalahkan. Sampai merasa benar ini lah diantem di sini. Wala tujaku ampusakum. Huwa a'lamu limane taqwa. Hanya Allah yang tahu sama. Loh, kalau ada orang sok tahu dirinya merasa takwa, bertentangan dengan ayat ini, limane taqwa. Hanya Allah yang tahu. Kenapa Anda ngaku benar? Kafir enggak? Tadi merasa tujaku ampusah sudah kafir, sekarang adalah dosa yang dilanggar lebih besar, yaitu komitmen Allah, hukum Allah, ketentuan Allah. Yang tahu orang yang paling takwa itu adalah Allah. Kenapa orang mengatakan dirinya paling takwa? Saya enggak. Loh, kenapa orang dipitah-pitahkan? Katanya salah. Kenapa? Ini lagi nanti anak sampaikan. Kenapa? Ayo coba jawab sampean.
Nah gitu kan ini. Orang yang mengatakan membid'ah-bid'ahkan semua ini. Kena ayat ini sampean. Hah? Berapa puluh tahun, juta tahun sampai neraka nanti. Dan saya sekarang yakin sampai tidak tenang sekarang. Karena manusia se-Indonesia sudah tahu apa yang saya katakan itu. Sudah mau kok hadisnya. Tidak bisa dikembangkan. Dan hukumnya batal. Apalagi nanti yang khilafah ini. Saya sudah siapkan mas. Ya, saya sudah siapkan Mas Ustaz. Apa kepintaran sampean? Sudah saya jawab nanti. Cuman saya ya seperti ini. Bukan siapa-siapa. Terima kasih Abul Ala yang telah memberikan dukungan mati-matian ke kita. Ini para pemirsa, ya, mari ngaji rasa, ya. Wala tuzakku itu yang tahu dirinya. Ngakukah Anda sebagai orang bersih? Tidak. Kenapa orang lain dianggap salah? Iya. Aduh gitu ini jawabannya. Saya ngaku paling bersih. Loh, ayatnya bunyi mas. Ayo, tafsir apa yang sampean mau palingkan untuk ke sini? Saya tahu tafsir Anda punya. Ibnu Abbas, Aisyurut Tafasir, Tafasirul Makbas. Tahu saya. Hanya itu yang sampean punya. Tidak ada keterangan ini. Sudah saya buka semua di sini. Ya, saya sampaikan ini. Nanti akan sama ini selama hidup saya ngaji ini. Selama hidup saya ngaji ini. Maka di rumah musola ini. Jok cerewetan, hang duwe pecis, udu pecis. Hang duwe pecis, udu tenaga. Hang duwe pecis, udu pecis. Caranya orang itu begitu. Ojo apa-apa bodoh. Saya kesini udah ilmu. Sudah saya terangkan. Nah, ngaji begini dibayar berapa? Ayo, mondok dengan cara ilmu ini mau dibayar berapa? Habis berapa? No, merene loh. Gur nggawa tayongan, jajan secuil ya. Memalukan. Ora usah wis ben terakat santri. Yang punya duit nggawa duit. Ini loh Bustanul Jannah. Percuma Anda punya Bustanul Makmur atau Bustanul Dunia itu. Udahlah, bakal mati sesuk wis ya. Ayo di sini loh. Ini insya Allah ini Ashabul Kahfi. Gua yang dimaksud Al-Kahfi. Ini. Ya segini ini besarnya. Ayo kita jadikan gua ini sebagai Ashabul Kahfi. Mati bersama di sini. Hah? Mungkinnya mati di sini kok. Masa santri aja mati di sini? Santrinya kelayapan setiran mobil ngalor ngidul. Para pemirsa, nah, wala tujaku ambusahum. Sudah paham? Woi, teman-teman sesama Islam tapi mau menghancurkan lainnya? Nanti saya tunjukkan mas, al-muslimu akhul muslim itu bagaimana? Hah? Maka jangan baca terjemah sampean. Ini kalau terjemah sampean, wala tujaku ambusahum, kamu jangan zakat. Loh, lah lopot nanti. Jangan zakat itu. Salah Rasulullah nanti. Ayat lain nanti yang salah. Warubama kana al-muhtakir adharu indallah qalban. Para pemirsa, ini dengarkan ini semua. Dalam hadis ini diterangkan ini oleh Syekh Muhammad tadi
Yang meninggal tahun 733 atau 72 tadi. Itu di HP sampean Bu ada itu. Warubama kana al-muhtakir athar. Barangkali orang yang kamu hina itu, atau kelompok yang kamu hina, NO, yang kamu beda-bedakan itu, masa pendiri negara beda? Sekalian negaranya dengan beda. Pendiri negara adalah tokoh NU. Ayo Bung Karno aranono Muhammadiyah. Coba tokoh-tokoh NU. Silakan Pak. Pendiri negara. Coba dilihat itu BPUPKI. Siapa ketuanya? Hasyim Asy'ari dan Bung Karno. PPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Bung Karno dengan Hasyim Asy'ari dengan Kiai Wahid Hasyim. Loh, mana teman? Dibaca itu lembaran negara itu. Hukum tata negara itu. Jangan hukum tata negara dihafalkan pasal-pasalnya, sejarahnya itu tidak tahu teman. Mau menghilangkan jasanya NU. Sudah ya, tidak saya ketemu saya ngomong begini, biar aja saya yang ngomong. Mau dihilangkan sejarah NU. Masjid-masjid dirubah menjadi masjid karena dulu pemerintahannya. Wah, ini sekarang sudah jelas. Warubama kana al-muhtakir athar. Mungkin, pastikan, khawatir orang yang kamu anggap hina athar, lebih suci ternyata indallah, menurut Allah, qalban, hatinya, wa azka amalan. Nah ini sekarang amalnya, ini amal ini yang hati-hati, itu amal itu sedekah. Maaf para teman-teman yang biasa kitab ini, amal jangan dianggap sedekah Mas. Amal itu wa kullu ibadatin ya'malu bi'a ilmin, namanya amal. Ini tugasnya para kiai. Jadi para kiai itu azka amal, amalannya suci lah. Ini baru makna suci. Wa ahlis, nah niatu, masya Allah, para kiai Pak serta tamat teko pondok ndak ono bayarane, ndak ngelamar jadi KO Anda, ndak ngelamar jadi menteri ndak. Murni ngajinya untuk apa? Diizalati jahli, ngaji kan, ngilangi kebodohan. Maka terbukti Kiai NU tidak bodoh, dijajah Belanda ngerti melawan pergerakan. Ketemuan jamban sekarang. Dikira Kiai NU nyakel wiridan, nyakel tasbih, sambil takarub kepada Allah. Dikira bodoh, diakali. Insya Allah para kiai-kiai itu tidak akan bodoh karena sudah ngerti ilmu mantaka. Ilmu apa? Hisab. Dulu orang yang ngomongin hisab di saat menteri pendidikannya M. Nuh, zamannya SBY. Orang Islam dikumpulkan untuk melihat ru'yah dengan secara online. Loh, tidak tahu, tidak berani. Ini ilmu Islam ini bisa di-online kan seperti sekarang ini. Rasulullah dulu dari Mekah ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke
mana Mesir ke Palestina, Yerusalem, itu Pak. Itu para pemirsa, ya, mari pahami Al-Quran. Nanti at-taqwa itu apa? Habis ini, jangan khawatir. Di ilmu hadis, ya. Jangan bodoh, kiai kok mau dibodoh, dibita-bitakan kira takut. Sampai hanya anda nggak bodoh. Ternyata saya jelaskan, masyarakat tahu semua sekarang. Jamaah saya yang tiap malam 4.000, 5.000 ganti-ganti orang, berapa ribu sudah sekarang yang berapa ribu tiap malam, anggap aja satu minggu 15.000 dah ya, tiap minggu 15.000, ngaji 3 kali tiap malam itu 5.000, paham dah ini? Kalau seminggu 15.000 satu bulan apa? 60.000 satu tahun? Entah. Gak keduman gue. Alhamdulillah Allah menggerakkan orang-orang untuk ngaji. Kalau yang tayang itu tidak bisa ditebak. Tapi orang gawean Mas. Engko ditulis dhewe tayangan 3.000, 3 juta. Nah njaluk opah ngomong wae ora usah mbujuki pemirsa. Ngono lho carane. Paham pemirsa? Paham teman-teman? Wa akhlas para kiai. Kenapa akhlas? Karena amalan azkar. Gak usah aduh-aduh. 17 Agustus saat itu 17 Ramadan. Nah, di saat itu 17 saat itu hari Jumat. Kenapa jam 10? Mari tak ikrar terus langsung nang Jumatan. Tidak seperti pegawai sekarang. Mari olahraga, ngopi sedina ning pinggire. Ini bapak-bapak kepala ini supaya cek itu. Dulu pejabat negara seperti presiden di saat zamannya Hasyim Asy'ari, Bung Karno, habis deklarasi langsung Jumatan, makanya dipatahkan jam 10. Saya nanti akan jelaskan, Pak, kenapa 17, kenapa 8, kenapa 1945. Nah, nanti akan ketemu. Orang iso gawenane manusa ternyata. Nanti akan saya tunjukkan. Kemarin sudah sedikit. Nah, tapi ya itu Pak, Kiai Yasin Yusuf dari Blitar. Ingat saya masih kecil, beliau seorang pendakwah yang kaliber internasional, pernah bilang, para daerah-daerah dulur-dulur sing NU kaya gula Mas. Nggih, kaya gula. Gula dilebokaken kopi tidak nyebut gula. Yang ada kopi gulane ora ndak? Disebut gula. Gawe kena gula kopi gitu ada? Hah? Ada? Iya. Dan yang ngomong. Gula kena teh gula ana yang ngomong begitu. Ndak ono. Tapi begitu kurang manis disebut gulane. Gulane mana kok kurang? Ya kan? Ndak apa-apa, Pak. Ada ajaran Islam kurang, NU disalahkan. Alhamdulillah, NU akan berjuang. Tapi begitu negara tertata, katanya Gus Dur setelah bangun selendere mosok arep digawe nang istana. Ya tetep nang pinggire lho, nang Rembang gitu. Ora usah iri gitu loh. Tenang aja orang NU, nanti yang memberi bayarannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
itu. Ngapain rebutan? Saya di kantor tidak pernah minta jabatan, tapi semua orang kantor, itulah. Ya begitulah. Wa ahlis niyatu kama kila innallaha ta'ala akhfa salasin bi salasin. Nih Pak, Allah itu milih 3 orang. Waliyuhu bi ibadihi. Walinya Allah dalam saat dewa ibadahnya di hambanya. Waridho bi taatihi, dan ridho di saat orang bertaat, di saat ditaatnya manusia. Wa ghadabihi bi ma'asihi, dan akan menyiksa pada maksiat. Ini panjang Pak keterangannya ayat hadis ini. Ya. Ini sampai dengarkan, rasakan pemirsa. Allah memilih walinya di seluruh ibadah. Ini rahasia Allah. Ya. Pasti. Maka Allah perintah. Watasimu bihablillah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Itu dawa lagi itu sudah. Saya jelaskan. Ya. Yang kedua, Allah akan memberikan ridho kepada taatnya seseorang. Tidak berdasarkan taat sampai masuk surga. Bukan surganya taat, itu bukan. Surganya Allah. Siapapun yang taat harus terus mencari ridhonya Allah. Taat itu modal Pak, duduk hasil. Maka perintah Rasul, ati Allah, berarti itu ati atau taat itu modal. Bondok. Yang dicari apa? Ridho. Lah, ana wong bodoh. Allahumma inna as'aluka ridhoka. Ya renek, Pak. Ngaji orang ngerti kok njaluk ridho. Iya, rodok masa ridho. Rodok cara Banyuwangi. Ya rodok neraka titik lah gitu. Titik neraka, Pak. Ora enek. Ini hadisnya Rasulullah sahih. Ora enek wong bodoh ora iso ngaji kitab, lah kok jadi ridhone Allah ora ketemu. Taat itu di atas takwa jauh. Takwa itu di atas yakhsha jauh. Orang takut kepada Allah itu saja modalnya harus qiyai. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kok ora apa-apa kok njaluk ridhone Allah? Anake lah sekolahe ora tau nyang agama, maca Quran ora iso, isane guru nguyuh musala. Mlebu musala nguyuh, marang nang masjid, wis ora najis kabeh. Ono didoakaken diundangne wong, muga-muga diridhoni Allah. Ning ndi ana? Kita omongne, Pak. Semono uga. Ya, semono uga itu apa? Demikian juga para organisasi-organisasi keislaman. Ayo dengan saya bareng-bareng baca Maktabah Samilah, pasti sudah sempurna sampean. Loh, situ saya ora ero kok arepe ngomong pinter. Ayo, saya semua umumkan ini. Saya sudah sebarkan itu kitab. Nanti akan saya buat, saya sebarkan. Kalau anak sampean ingin jadi kiai tingkat desa, ada syaratnya kitabnya. Ini yang harus punya. Tingkat kecamatan ini harus yang punya. Tingkat kabupaten ini. Isone jurumiyah ora teteh, njaluk dadi kiai nasional. Apa maneh tur dadi ketua MUI. Lah, iya, padahal. Kerekeran akhirnya MUI-nya. Ya salah dhewe. Insya Allah pastikan Pak, itu loh, para kiai itu tidak berebut, Buktinya sekarang, maaf ini, Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, yang kemarin tutu apanya itu, nelpon saya, Al-Bantani,
Tidak pernah Jokowi aja membutuhkan M namanya M. Oh, namanya M pirang-pirang. Kabeh ngaku sing ngaran M ngaku kabeh. Loh, sing ditonjok ora ngerti. Ya, Pak. Ikut ciri khas Kiai. Gus Dur jadi presiden apa kampanye? Gus Dur kampanye jadi presiden ora enek. Orang DPR sak mono kae dadekno Gus Dur jadi presiden. Niku, Pak. Wah, dileren ya leren, iku perintah agama. Nek dikongkon budalo, nek dilereni lereno. Lah iku budal. Nek Kiai Maruf Amin dileren ya leren ya leren, ora ngotot. Ngono, Pak. Wong ora bondo. Kiai Maruf Amin apalagi Gus Dur. Sekolah ora tau. Digelare ora enak. Ya ning Mesir ngaji, Pak. Nanti ngaji itu. Nggih, niku para pemirsa. Jadi itu yang menjadi berikutnya saya sampaikan juga ini kasus yang sangat memalukan. Ada seseorang yang punya Al-Qur'an yang pedoman kita. Saya sebagai orang yang juga menggunakan Al-Qur'an, rasanya marah hati saya kalau ada orang yang mengatakan, ngapain Quran dicium? Loh, kok dilarang orang mencium Quran? Kok diledekkan? Ini juga yang mau ngomong tadi itu. Gak usah ikut Kiai, ngapain ikut Kiai? Ikut Rasul. Nah, hati saya orang roda di ya. Hah? Delok apa bodong ini? Ayo coba. Ayo saya ini kita ilmiah. Karena sampai menyerang Kiai saya, ya saya sampaikan ini dasar-dasarnya. Sekarang Anda melihat menyerang Quran, yang saya juga menjadi ini saya tunjukkan apa yang disebutkan di sini tentang Al-Quran, ya ini supaya tahu para pemirsa. Inna akramakum indallah atqakum. Ini dalam, saya tidak menyebutkan sudah. Dalam keterangan kitab ini, bukan yang tadi Pak, kitabnya Pak beda lagi. Makanya saya satu kitab B. Ini Mas, ayo Mas, ayo. Ya, menunjukkan ini kitab B, telokan teman dua. Apa ini? Ujung kita, ujung ini. Nanti. Ini nanti sampean saya tunjukkan mutawasil apa anunya kiainya NU sampai kepada Rasul. Tidak usah khawatir. Nah, ini Mas, kitab yang menyebutkan namanya Kashful Khafa wa Mazilul Ilbas Amastuhiro minal ahadisi ala al-sinatinas. Namanya kitabnya Kashful Khafa, membongkar suatu, nama kitab ya Pak, membongkar sebuah kerahasiaan. Wa mazilul ilbasi amastuhira minal ahadisi ala al-sinatinas, dan menghancurkan orang-orang yang menggunakan hadis-hadis palsu yang merusak hadis-hadis sahih. Ini kitab namanya. Mudah-mudahan yang mengatakan ngapain Quran dicium mendengarkan ini, tapi pasti mendengarkan. Coba orang di komentar.
Saya begini Mas, ya itu kitabnya namanya ini, yang mengarangnya itu Syikatul Masyakatul Islami. Sekarang apa keterangannya? Inna akramakum indallah atqakum. Ini saya jelaskan. Kayaknya sarahnya tidak nyambung kalau orang bodoh. Kalau saya ini jelas. Ya. Imam Qala as-Sakhawi rawahul Wa'ili bil Ibanati wa Dailami an Abdillah ibnu Amr. Ini qala sama itu Rasulullah wa zada Dailami alla pala tangkisu hamalatul Quran hukukahum wa innahum minallah bimakanin kada hamalatul Quran ayyakunu anbiya illa annahum la yuha ilaihim. Nah, ini pemirsa. Rasulullah mengatakan, awas, ingat, pala tangkusu hamalatul Quran hakukuhum. Orang-orang penyanggah Quran, termasuk orang yang mencium Quran ini sebagai penyanggah keadilan Quran. Kita dalam kitab namanya Qaumut Tughyan, Rasulullah menyampaikan wa idza zala katpatan pihi harpun minal Quran fahud Pak Mutfi Maudiin Robiin Indarosika. Saya sampaikan ini nanti di kitab tambahan lagi punya kitab itu. Kitab Qaumut Tughyan itu kitab Syu'abul Iman. Itu bagian daripada iman. Saya memaklumi iman sampean kurang karena kitabnya kurang. Nah, gampang saya ilmiah kok. Ayo saya tunjukkan kitab sampean berapa. Ayo, kitab saya ini hitungan sendiri. Nah, di sana apabila ada ini dalam Quran surat apa itu, surat Yunus apa itu, ditafsir namanya tafsir Baidawi. Nah, tafsir ini sampai laki-laki tidak percaya sama tafsir. Itu sebuah alat bagi Rasulullah, cara paling dekat untuk memahami Al-Quran adalah tafsir. Maka jangan lupa kalau sampai anti tafsir, ponaan Rasulullah buat tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas yang sampai geluti itu. Tapi ternyata sampai mengharamkan tafsirnya orang NU. Yang namanya Jalalain, yang namanya Baidawi, yang namanya Bagawi, yang namanya Khazin. Ini ngapain kok begitu caranya? Nah sekarang ujung-ujungnya kebingungan sampean. Ada orang membuat nyium Quran, sampean ledek, ngapain Quran dicium? Kelihatan saya wajah sampean. Penghinaan sampean terhadap Quran yang katanya itu sunnatullah, yang sampean agem-agem munculnya begitu. Ya, ini para pemirsa saya yang santri saya semua. Ya. Pemirsa, saya sampaikan sebelum ini saya teruskan. Saya tidak hanya mendidik, menyampaikan kalimat-kalimat Allah lewat mulut, tidak. Tapi saya akan membangunkan, sampai sudah 3 kali saya membangunkan lewat notifikasi. Nah, mudah-mudahan ada teori notifikasi itu agak panjang bunyinya. Nah. Dan nanti berikutnya kira-kira 1 bulan lagi, panjenengan pasti tiap hari akan kisah dengan saya seluruh dunia. Nanti akan saya pantau lewat messenger kelompok
nanti sudah terbentuk kelompok kabupaten, mulai Banyuwangi sampai Anyer, sampai Sabang Merauke, sudah ada. Mohon maaf nanti semua akan kisah dengan saya. Itulah namanya riayatul ummah. Itulah yang Rasulullah mengatakan mau mati, ummati. Bukan warisanku. Rasulullah ditanya warisannya apa? Gampang. Al-ulama warasatul anbiya. Warisane ulama nabiku hanya satu, ulama. Kiai yang dimaksud. Ya, tinggalane Nabi Muhammad itu ulama. Loh, itu taraktu fikum. Lah, berbeda, kalimatnya berbeda. Ngaji mantek ke saya dulu. Buka saranya, bener enggak itu? Taraktu fikum itu. Dekat mana? Mas, itu tinggalan saya. Mas, ini tak warisno awakmu. Dekat mana? Dekat mana? Bingung sama orang ngerti mantek. Ayo. Umat Islam kok rebutan taraktu fikum. Itu loh al-ulama warasatul anbiya itu. Warisane Nabi itu mono nang ulama aja beling. Ulama aja kerja bakti cek turu. Toto orang tahu muncul malam rene. Ya. Mari para pemirsa. Nah. Jadi nanti malam saya minta kemarin dinego sama kepala dinas saya, Pak Yai, jangan jam 2, jam 3. Oke, jam 3. Tadi malam saya di bawah beduknya Masjid Sobo saya. Deng gitu. Notifikasinya. Itu para pemirsa. Ya, mudah-mudahan untuk tahapan berikutnya saya tidak memanggil lewat itu. Saya telepon satu, sak Banyuwangi sudah nyambung. Telepon yang bagian ini sak Jawa Timur, tahu banget sak Jawa, deng. Subuh-subuh sak deng muni kabeh sudah Pak. Sak dunia, tapi beda waktu cuma. Saya pernah santri saya namanya yang ada di Yaman, Abu Dhabi, ngaji begini nih di sana jam 10 Pak sambil nyupir. Ya ini ngaji di HP saya, di HP-nya. Itu pemirsa. Jadi ini perintah Rasul jelas. Nah, di sini bunyi. Akrimu hamalatul Quran waman akramahum makot akramani waman akramani makot akramahullah azza wa jalla. Kita menggunakan hadis ini. Kalau hadis di bawahnya di sini ada kekurangannya dianggap hadis gharib, tapi yang di bawahnya ini, atasnya ini. Di sini jelas. Kalau hadis yang di atasnya ini gharib, kenapa dijadikan terjemahan syarahnya? Nah, itu ya. Jadi para pemirsa, akrimu hamalatul Quran. Muliakan orang-orang yang terkait dengan Quran. Siapa? Para kiai. Kalau kiai Pak, Masya Allah. Tadi saya jelaskan, kalau ada tulisan di kertas begini, kertas kecil sorobean, ada tulisan huruf Al-Quran. Asal ini huruf Al-Quran, atau walaupun sak huruf, kalau sampai tahu, di jalan di mana saja ambilan, apalagi yang sesuai dari Quran tulisan. Lupa tulisannya Arab Bapak, yakinlah itu Quran udah.
ambilan taruh di atas yang baik. Insya Allah perintah di sini, akrimu halamatul Quran, paman akramahu faqad akramani. Katanya Nabi, sampeyan menghormati Quran, Mas. Katanya Nabi sama dengan menghormati saya. Kenapa? Karena Nabi itu nelongso dulu napa? Quran itu. Orang harus mendelek napa Quran. Apalagi menghina sampean. Nyium Quran, nyium wahyunya Rasul yang sampai di Gua Hira dicokot apa? Kok diledek? Kamu tidak pernah ketemu hadis ini tak? Ini bukan hadis yang dipasang hadis, tapi yang hadis yang dipasang untuk menerjemahkan. Namanya ayat inna akramakum indal akrakum. Hati-hati, hadis di bawahnya mungkin ini hadis gharib oleh keterangannya ini. Nanti di tempat lain saya jelaskan lagi karena waktunya ini tidak untuk. Ya, para pemirsa, ikuti para ulama-ulama sepuh yang dulu. Ikuti para ulama-ulama yang di musola sampean. Musola lama. Ikuti para ulama, para ustadz yang ngajinya santri itu habis maghrib. Kalau sudah setelah asar, ini biasanya ya itulah hasil sekolahan. Ya, pemirsa, saya kira demikian. Mari kita mulai baca yang rutinannya. Mudah-mudahan menjadi apa yang diridai Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati man ajazani rahimakumullah. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mubti'u, Ya Hamid. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Hamid. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Hamid. Wallahu muwaffiq ila ilmu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.